Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sylvia Noviana NSPD pada video permasalahan pembelajaran siswa unit kerja SMA Negeri 14 Garut, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada permasalahan kali ini yaitu saya akan membahas mengenai siswa yang selalu atau mungkin sering ya datang terlambat saat pembelajaran berlangsung gitu ya. Nah, sebelum, membahas lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini supaya saya bisa lebih semangat untuk membuat video, lainnya. Pada daftar isi video ini yaitu terdapat yang pertama ada deskripsi permasalahan, yang kedua akar permasalahan, yang ketiga alternatif solusi, yang keempat hasil pemecahan masalah, dan juga yang kelima sumber rujukan solusi. Deskripsi permasalahan yang ada pada, permasalahan pembelajaran ini adalah kegiatan belajar mengajar KBM pelajaran sosiologi ini yang saya ampu tidak hanya berlangsung saat siang hari, tetapi juga pagi hari. Pembelajaran dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan diawali kegiatan literasi atau tadarus Quran selama 15 menit. Jadi jam 7 ini baru kegiatan literasi, tetapi yang, mengampu kegiatan literasi ini adalah guru mata pelajaran yang mendapatkan jam di pagi hari, begitu ya Bapak Ibu guru. Kemudian tidak jarang beberapa siswa ini saat pelajaran saya di pagi hari, baru datang atau terlambat gitu ya, karena, eee, berangkat ini atau masuk kelas jam 7:15 atau bahkan jam 7:30 ini baru masuk ke kelas gitu ya. Nah, apa saja penyebabnya? Kita akan telusuri akar permasalahannya atau penyebab terjadinya permasalahan pembelajaran siswa itu, yang sering saya temui saat pembelajaran pagi berlangsung ini ketika saya menanyakan kepada siswa yang terlambat, alasan klisenya itu adalah yang pertama kesiangan atau bangun kesiangan ya. Kemudian, untuk mespesifikkan kenapa siswa ini bisa bangun kesiangan, karena ternyata, malamnya ini sering begadang gitu ya. Nah, kegiatan begadang ini kan pastinya banyak ya Bapak Ibu guru, apakah nonton bola ataukah, nongkrong atau bagaimana. Nah, dari banyaknya alasan tersebut, kebanyakan siswa yang terlambat ini, eee, begadang karena bermain HP ya. Bermain HP saat malam hari ya, lupa dengan waktu dan tidak, memiliki jam tidur yang sehat atau yang baik gitu ya. Nah, kemudian mengerucut lagi kepada kelalaian baik pada peserta didik itu sendiri dan juga mungkin orang-orang yang berada atau satu rumah, satu atap dengan siswa tersebut. Bisa juga orang tua ataupun wali murid yang serumah. Karena mungkin, kita akan tahu apa saja sih, bagaimana solusinya supaya permasalahan ini bisa teratasi. Alternatif solusi yang bisa saya sampaikan di sini adalah ada dari dua belah pihak. Bagaimana pendidikan ini kan tidak hanya dari pihak sekolah saja ya, tetapi juga ada pihak dari keluarga, di sini orang tua. Alternatif solusinya yang pertama menentukan jam malam yang tegas kepada anak. Jadi jam malam, jam tidurnya itu harus tegas, tidak boleh, ya sudahlah karena sudah remaja mungkin ya Bapak Ibu guru ya. Jadi orang tua itu mungkin, membiarkan gitu ya jam tidur anak, anaknya gitu ya. Kemudian yang kedua memberi pengawasan nih terhadap penggunaan HP saat di rumah. Mungkin karena sudah dianggap dewasa, terus dilepas tanpa ada kontrol dan juga pengawasan. Karena gadget atau, HP ini sungguh memberi banyak pengaruh bisa positif maupun negatif gitu ya. Salah satunya bisa mengganggu, jam tidur peserta didik, mengganggu konsentrasi dan bisa lalai terhadap kewajiban peserta didik itu sendiri, harus bangun pagi,
melakukan tanggung jawabnya begitu ya. Dan kemudian yang terakhir memberi penjelasan mengenai prioritas dan dampak yang bisa muncul akibat, ketika begadang terlalu malam dan sibuk dengan gadget, me-scroll, membuang waktu yang kurang bermanfaat dengan HP-nya. Kemudian untuk pihak sekolah sendiri ya, saat pembelajaran saya khususnya, saya memberi nasihat kepada peserta didik untuk dapat menghargai waktu. Ya, kemudian saya memberikan sanksi tegas bagi peserta didik yang terlalu sering datang terlambat. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah saya sampaikan kepada peserta didik. Bagi peserta didik yang terlambat akan saya beri sanksi. Untuk sanksi ringannya biasanya saya akan meminta peserta didik untuk membaca surat surat dalam Al-Quran gitu ya, atau, eee, melakukan resum buku untuk kegiatan atau mengganti kegiatan literasinya. Kemudian ada sanksi yang lebih tegas, yaitu melakukan kolaborasi dengan wali kelas dan juga BK agar siswa mendapatkan pendampingan dan juga bimbingan dan juga konseling gitu ya Bapak Ibu guru. Karena kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri, kita perlu juga bantuan dari, pihak-pihak terkait lainnya, mungkin juga dari kesiswaan juga bisa. Nah itu alternatif solusinya dari saya. Kemudian, hasil pemecahan masalahnya diharapkan peserta didik ini mampu memiliki kesadaran tentang pentingnya menghargai waktu dan dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena dengan disiplin terhadap waktu menunjukkan sikap bertanggung jawab kepada diri sendiri atas kewajiban baik sebagai anak maupun sebagai peserta didik. Karena kita ingat pepatah zaman dulu gitu ya dan mungkin relate dengan zaman sekarang bahwa time is money gitu ya. Waktu ini sangat berharga gitu. Dan kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu yang mungkin orang lain tidak memiliki waktu yang sama dengan kita gitu ya. Kita diberi kesempatan untuk bisa belajar dan kita harus memanfaatkan hal tersebut dengan maksimal dan optimal. Nah, sumber rujukan solusinya ini adalah karena saya, pada pagi hari ini terdapat jadwal di kelas 11 IPS 3. Nah, kemudian ada beberapa siswa yang sering terlambat saat pelajaran saya, khususnya saat di pagi hari gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa keterlambatan ini tidak hanya terjadi pada pagi hari, tetapi saat, pembelajaran akan berlangsung atau dimulai. Mungkin itu saja dari saya, eee, mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengertian ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk saya. Sekali lagi be on time gitu ya, karena waktu sangat berharga. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.